Halo, saya Putri Margareta Molina. Di sini saya akan membuat data baru perusahaan, menentukan mata uang yang akan digunakan pada transaksi, menentukan informasi perusahaan dan informasi pajak perusahaan, serta menyusun kerangka akun perusahaannya. Oke, yang pertama saya akan buat data perusahaannya, yaitu seperti ini. Nah, kita akan menyimpannya di dokumen. Saya menyimpannya di dokumen ya, biar agar memudahkan pencariannya. Oke, lalu nama filenya KA, komputer akuntansi, slip, kelompok 6. Oke, lalu klik create. Untuk file tadi jenisnya digit ya, lalu klik OK. Kita tunggu. Prosesnya agak lambat ya. Nah, di sini kita akan masukkan kata kuncinya sama seperti nama pengguna ini, supervisor. Oke, klik OK. Kita memilih bahasa Indonesia untuk bahasa yang kita gunakan, klik lanjut. Lalu klik persiapan mahir, lanjut. Oke, kita akan membuat mata uangnya dengan cara klik tambah. Namanya rupiah atau IDR juga bisa ya, IDR. Nilai tukarnya 1. Nama negara Indonesia. Simbolnya Telkom. Oke. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke nama mata uang lagi. Untuk namanya USD. Nilai tukarnya sebesar 11.000. Negaranya Amerika Serikat. Untuk simbolnya USD juga, USD dollar ya, US dollar. Lalu kita klik OK. Dan satu mata uang lagi untuk transaksinya, yaitu Singapura dollar. Nilai tukarnya kita masukkan sebesar 7.500. Negara Singapura. Simbolnya, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita masuk ke informasi perusahaan. Nama perusahaan yang kami buat yaitu PT Doremi. Alamatnya di Jalan Dikalicu, nomor 708, Bandung, Jawa Barat. Oke, untuk tanggal mulai bukunya itu bukunya tanggal 30 bulan 6 2020. Tahun fiskalnya juga tahun 2020. Oke, setelah itu kita akan memasuki ke informasi perusahaan ya. Kita klik lanjut. Nah, di sini untuk nomor seri fakturnya kita kosongkan, NPWP kita isi 01 308 878 5 strip 008 000. Untuk nomor pengukuhan TKP-nya sama dengan NPWP-nya. Tanggal pengukuhannya yaitu tanggal untuk tanggal pengukuhan pengukuhannya tanggal 10 bulan 9. Tanggal 10 9 2020. Oke. Setelah itu untuk kode cabangnya kita isi 000, jenis usahanya dagang dan jasa. Oke.
Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan menghapus daftar akun untuk mengimport daftar akun yang akan kita gunakan. Caranya kita klik kanan hapus. Yang tersisa itu hanya opening balance equity dan return earning-nya. Nah, setelah ini kita dapat klik untuk mengimport data yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada pilihannya seperti ini, kita klik, lalu kita masukkan data yang akan kita import. Data Excel-nya ya. Nih, PT Doremi daftar akun. Lalu setelah itu kita klik ambil data. Nah, ini datanya sudah akun-akunnya sudah terimport ya. Untuk importnya itu kita hapus baris pertama ini sama. Nah, lalu kita akan mendefinisikan setiap data sumbernya ini. Untuk akun nomor akun, nama akun, tipe akun. Di tipe akunnya ini kita definisikan lagi nih, ada cash and bank, kas atau bank, lalu account receivable, akun piutang. Setelah itu ada inventory persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, dan payable akun hutang. Ini sama ya, ada double akun hutang juga. Ya, kembali hutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun utang, akun payable akun utang, ada double ya, ada utang lancar, ada current liabilities, utang lancar lainnya. Untuk long term liabilities, utang jangka panjang, ekuitas, untuk ekuitas dibebaskan ke ekuitas, nilai pendapatan, cost of goods sold, harga pokok penjualan, expense adalah beban, other income pendapatan lain-lain, dan other expense beban lain-lain. Lalu kita klik. Setelah itu untuk currency yaitu mata uang, definisikan mata uang yang sudah kita input tadi, ini rupiah, IDR, sesuai dengan data sumbernya ya, USD, SDB, oke. Setelah itu untuk parent ini akun induk, dan terakhir saldo awal kita definisikan ke saldo awal. Oke, setelah ini kita akan klik import data. Coba. Nah, di sini data yang terimport berhasil, tidak ada yang gagal. Data kita sudah terimport, lalu kita klik OK. Nah, untuk itu kita akan mengubah nomor akun pada ini opening balance nih, menjadi nomor akunnya menjadi
3300. Dan untuk return earning nomor akunnya menjadi 3200. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nike Septiana Purba, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 4, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan barang dan jasa pada sistem Accurate. Caranya yaitu kita masuk ke aplikasi Accurate melalui persediaan singkat, lalu pilih persediaan. Pada persediaan kita klik gudang untuk yang pertama. Untuk memasukkan nama gudang pilih tambah, lalu masukkan namanya, misalnya yaitu depan. Lalu klik, lalu masukkan keterangan, lalu pilih nama penanggung jawab. Lalu untuk memasukkan kategori barang, kita pilih dari sini, yaitu klik di sini untuk impor berkas. Lalu pilih bagian ini untuk masukkan data. Untuk file of type-nya kita pilih menjadi Excel. Lalu pilih data kategori barang. Lalu klik open. Lalu pilih ambil data. Lalu definisikan kolom. Setelah itu pilih impor data. Jika sudah muncul 25 data terimpor dan 0 data gagal, maka berarti kita telah berhasil melakukan kegiatan impor barang. Impor kategori barang. Selanjutnya yaitu kita pilih next atau lanjut. Lalu pada akun default barang yaitu kita isi seperti deskripsi ini. Persediaan pada persediaan bahan bangunan, penjualan pada penjualan bahan bangunan, retur penjualan pada bahan bangunan, begitu juga seterusnya. Setelah semua terisi, lalu kita klik lanjut. Pada akun default pesanan produksi kita kosongkan dan bisa juga diisi jika kita memiliki data produksinya. Pada metode persediaan kita pilih first in dan first out atau FIFO. Lalu pilih lanjut. Baiklah, pada informasi barang seperti ini, di sini saya sudah mengerjakannya. Untuk mengimpor data berkas, yaitu kita pilih di sini, impor data dari berkas. Lalu selanjutnya yaitu pilih bagian ini. Lalu kita masuk ke file type-nya Excel. Lalu masukkan daftar barang dan jasa, lalu klik open. Lalu klik ambil data. Jika sudah muncul seperti ini, pada data sumber baris pertama atau kolom pertama kita hapus, pilih yes. Lalu di sini kita akan dipilih pada kolom data sumber, kita akan disuruh untuk mendefinisikan kolom. Seperti ini, dan begitu juga seterusnya sampai semuanya selesai. Jika sudah didefinisikan, lalu kita pilih impor barang. Jika semua barang sudah terimpor, maka hasilnya akan seperti ini. Jika barang yang terimpor adalah 174 barang dan 0 data gagal, maka kita telah berhasil melakukan impor barang. Baiklah, sekianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Selanjutnya menginput aktiva tetap atau fixed asset dari PT Doremi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan daftar aktiva tetap pajak dan daftar aktiva tetap. Yang pertama, di aktiva tetap pajak terdapat tipe aktiva tetap pajak yang digolongkan sesuai dengan penggolongan pada pajak. Kemudian diberikan masa manfaat pajaknya, lalu didefinisikan metode penyusutan pajaknya. Aktiva tetap pajak disusun berdasarkan data peraturan pajak. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah daftar aktiva tetap. Pada daftar aktiva tetap, yang kita siapkan adalah kolom tipe asetnya, yaitu aktiva tetapnya berupa apa aja, lalu ada kode, deskripsi, kuantitas, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, tahun atau masa manfaat, lalu kolom depresiasi metode, akun aset, akumulasi depresiasi, aset cost, expenditure akun, intangible, dan fiscal fixed asset. Untuk input aktiva tetap ada 3 langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama, input fixed asset fiskal. Di bagian ini data yang kita gunakan adalah daftar aktiva tetap pajak. Caranya bisa kita input dari file, lalu kita masukkan datanya, lalu kita akan melakukan pendefinisian satu persatu. Yang kedua, kita input tipe fiskal aset. Lalu yang ketiga, yang terakhir, input aktiva tetap. Di kolom ini kita akan menginput daftar aktiva tetap di Excel yang kita punya. Caranya, klik import dari berkas, lalu kita ambil datanya, lalu kita akan melakukan pendefinisian ke masing-masing akun. Setelah semua data terdefinisi, maka kita import data, lalu akan ditampilkan bahwa berapa data terimport dan berapa banyak data gagal. Demikian input data aktiva tetap. Sekian dan terima kasih.